Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita cek dulu apakah semuanya sudah ada. Ada temannya yang belum masuk atau semua sudah lengkap? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Kalau lengkap Pak. Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik, untuk lebih berkahnya kegiatan kita, pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mulai dengan berdoa. Silahkan salah satu dari anak-anak sekalian untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan Hendra, pimpin teman-temannya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa diakhiri. Baik, terima kasih Hendra. Baik, anak sekalian, jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai pola bilangan. Di pola bilangan, sini tentu pola bilangan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pola dan bilangan. Nah, bilangan mungkin anak sekalian sudah pernah belajar tentang bilangan di kelas 1, kelas 7 kemarin. Wah, ada apa itu bilangan, kemudian jenis-jenis bilangan sudah dipahami. Nah, di sini pola bilangan yang akan kita pelajari itu lebih fokus ke pola bilangan bulat, gitu. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, jadi tujuan dari kita mempelajari pola bilangan ini, jadi setelah selesai kita belajar ini, kita dikehendaki untuk yang pertama mengerti apa yang dimaksud dengan pola bilangan, kemudian yang berikutnya kita dikehendaki untuk menentukan jenis-jenis pola bilangan. Itu jadi tujuan kita pada kesempatan ini. Ya. Jadi pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari bisa saja sering sekali kita temui, tapi biasanya kita kadang-kadang tidak menyadari. Contoh sederhananya misalnya kalau kita di daerah perkotaan, tepatnya di perumahan BTN, biasanya penomoran nomor BTN itu menggunakan pola bilangan. Hanya di lajur kiri ini bilangannya apakah khusus untuk yang bilangan tertentu, kemudian di sebelah kanan bilangan tertentu pula, gitu. Baik, itu untuk pengantarnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke kegiatan inti. Jadi pada kegiatan ini, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompoknya masih sesuai dengan kelompok yang kemarin, anggotanya maksudnya. Kemudian dari masing-masing kalian, sedang masing-masing kelompok sudah menerima LKPD, sudah mengunduh LKPD? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Nah, Ya, kalau sudah alhamdulillah. Nah, dari LKPD itu nanti kalian akan diskusikan. Ada beberapa masalah di sana mengenai konsep pola bilangan dan jenis pola bilangan. Ya. Di kelompoknya saya bagi menjadi 4 kayak kemarin itu. Dan nanti masing-masing kelompok saya minta untuk 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan. Jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan anak-anak sekalian untuk berdiskusi tentang LKPD yang sudah diunduh. Silakan. Saya kasih, Pak Guru kasih waktu 15 menit.
Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah semua, saya minta perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Hairul Anam. Silakan didiskusi dipresentasikan apa yang diskusikan tadi. Saya Pak sebentar Pak, saya lihat dulu Pak. Untuk kegiatan berapa nih Pak yang di dulu Pak? Kegiatan 1-2-nya langsung. Ya. Kegiatan 1. Ya, langsung nanti di kesimpulannya. Ya. Oh, di sini kegiatannya itu menyusun koin ini Pak ya? Ya, yang seperti itu. Aduh Pak. Jadi di kegiatan itu disediakan beberapa koin, ya. Beberapa koin, kemudian kalian diminta untuk menentukan jumlah dari masing-masing koin itu. Nah, dari susunan-susunan itu kalian ya, silakan. Koin 1 terdiri dari 1 koin. Kemudian susunan yang kedua terdiri dari 3 koin. Susunan ketiga ada 5 koin, susunan keempat ada 5 koin, susunan kelima ada 9 koin. Nah, di sini kalau kita lihat polanya itu bahwa setiap susunan mungkin itu ada kenaikan 2 ya Pak ya, pangkat. Ya, betul. Sehingga setiap koin itu menyusun suatu pola di mana setiap susunan itu dipangkatkan 2. Seperti itu Pak? Ya, ditambahkan 2, gitu. Ditambahkan 2. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, silakan lanjutkan, Karolana. Yang kegiatan berikutnya. Yang mana tuh Pak? Yang kegiatan 2. Sama yang sama-sama koinnya, tetapi diperhatikan jumlah koinnya gitu. Kegiatan 2-nya. Untuk kegiatan 2 itu kan terdiri dari anak membawa 20 koin ini Pak ya? Ya, sama-sama koin itu. Cuman jumlahnya yang berbeda-beda. Coba diperhatikan itu. Ya, Pak. Susunan pertama ada 2. Susunan kedua itu ada 4. Ya. Susunan ketiga itu ada 7. Susunan kedua itu ada 5. Susunan ketiga ada 7. Ya. Susunan keempat ada 9. Ya. Nah, setelah kita mengamati bersama teman-teman bahwa setiap setiap susunannya itu ada peningkatan atau kenaikan sebesar 3. Apakah yang untuk kegiatan 2 ini peningkatan bilangannya sama ini, Hairul? Tidak sama Pak. Tidak sama, oke. Berarti nanti bisa. Bukan pola kayaknya Pak ya. Ya, jadi itu. Oke, langsung ke kesimpulannya berarti yang di bawah. Apa kira-kira di sana? Kalau dapat disimpulkan dari kelompok kami bahwa untuk yang pertama itu merupakan sebuah pola karena susunannya teratur. Tetapi untuk yang kedua itu bukan pola karena susunan antara satu dan lainnya itu tidak teratur, sehingga dikatakan yang kedua bukan pola. Baik, benar sekali. Oke, jadi itu ya. Untuk pola bilangan, kenapa dinamakan pola bilangan? Jadi di pola bilangan itulah susunan beberapa bilangan yang memiliki aturan tertentu. Jadi seperti yang sudah kalian anak-anak kerjakan di LKPD, bahwa itu adalah 2 kegiatan
yang satu ini untuk kegiatan satu adalah kegiatan untuk menentukan pola bilangan, kemudian yang kedua adalah kegiatan untuk kegiatan itu adalah kegiatan untuk membuktikan bahwa itu bukan pola bilangan. Oke, itu. Jadi untuk menajamkan pengetahuannya, saya sampaikan sedikit materi tentang pola bilangan. Ditunggu sebentar. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ini ada beberapa konsep tentang pola bilangan, khususnya untuk definisi dan jenis-jenis dari pola bilangan. Kita mulai saja. Ya, pola bilangan. Kemudian yang ini adalah ilmuwan yang berperan dalam pola bilangan yang sering-sering kita sebut Fibonacci. Kemudian pengertian dari pola bilangan ini susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu atau aturan-aturan tertentu. Nah, ada beberapa jenis pola bilangan di sini. Ada pola bilangan genap, segitiga, Pascal, persegi, persegi panjang, ganjil. Jadi yang akan kita bahas di sini mungkin tidak semuanya, tidak cukup waktu, ini separuhnya saja mungkin nanti untuk jenis pola bilangan, gitu. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari, selain yang Pak Guru jelaskan tadi, ini ada contoh nyata permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Ya, ada banyak kelopak bunga, kemudian banyak cangkang keong, kemudian ada dancer, itu adalah permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke, kita langsung saja. Ini adalah kita mulai dari pola bilangan ganjil. Jadi pola bilangan ganjil itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Jadi semua bilangan ganjil. Nah, cara untuk menentukan rumus suku KN-nya atau bilangan KN-nya, misalnya nanti kita diminta untuk berapa bilangan ganjil ke 100. Bisa kita cari dengan dua cara, dengan manual atau coba-coba. Kemudian yang kedua dengan menggunakan rumus. Rumusnya ini seperti ini. Jadi UN sama dengan 2 kali N kurangi 1. Itu untuk pola bilangan ganjil. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Ya. Dia kan beberapa permen, permen itu kan dari jumlah banyak yang paling sedikit ke banyak yang lebih banyak, lebih tinggi, sehingga membentuk sebuah pola bilangan. Kita bisa perhatikan bahwa pada kumpulan permen pertama jumlahnya 2, yang kedua 4, kemudian yang berikutnya 6, dan seterusnya. Nah, dari ini kita bisa menemukan bahwa ini nanti namanya adalah pola bilangan genap. Tuh, ya. Kemudian untuk menentukan suku KN bilangan genap, rumusnya adalah ini cara mencari konsep rumus suku KN untuk bilangan genap, hingga pada akhirnya temu rumus suku KN itu sama dengan
2 kali N. Dengan N itu adalah suku ke N. Sama dengan bilangan ganjil tadi. Oke, berikutnya. Ini permen juga, tapi permennya lebih cantik ini. Jumlahnya juga yang pertama ada 2, kemudian yang berikutnya 6, dan seterusnya. Ini nanti akan membentuk sebuah pola. Pola bilangannya namanya persegi panjang. Kemudian untuk menentukan rumus suku Kn dari pola bilangan ini adalah ini. UN sama dengan N ditambah 1 dikali N. Itu. Kemudian berikutnya, pola bilangan ini sesuai dengan gambarnya. Gambarnya membentuk bangun apa ini? Anak sekalian, ini gambarnya membentuk bangun apa ini? Segitiga, Pak. Segitiga, ya betul sekali. Ya, jadi polanya membentuk bangun segitiga. Sesuai dengan bentuk bangunnya, maka pola ini dinamakan pola bilangan segitiga. Kemudian untuk menentukan suku Kn-nya, kita langsung saja bahwa segitiga itu adalah persegi panjang dibagi 2. Jadi untuk menentukan rumus suku N-nya sebenarnya kita bisa berangkat dari rumus pola bilangan pada pola persegi panjang. Oke, seperti ini. Sehingga rumus suku N-nya sama dengan N per 2. N plus 1 kali N dibagi 2 begitu. Ya. Jadi rumus pola apa? Pola persegi panjang, pola bilangan persegi panjang itu dibagi 2. Gitu. Itu untuk pola bilangan segitiga. Kemudian yang terakhir, nah, pola bilangan persegi. Namanya. Karena ini bentuknya seperti bangun persegi. Ya. Ini jumlah-jumlahnya juga bisa dihitung sendiri. Yang pertama 1, yang kedua pola kedua 4, dan seterusnya. Nah, pola bilangan ini dinamakan pola bilangan persegi dengan rumus suku N adalah N pangkat 2. Itu ya. Jadi itu yang ingin guru sampaikan pada temuan ini. Selain kalian memahami apa itu pola bilangan, kalian juga memahami beberapa jenis pola bilangan dan cara menentukan suku Kn dari bilangan tersebut. Saya nanti ada, kalau bilangan seperti ini nanti yang bilangan ke-15-nya berapa? Jadi bisa dicari dengan 2 cara sebenarnya ya. Yang cara pertama dengan menghitung manual, kemudian yang kedua dengan menggunakan rumus yang Bapak sampaikan tadi. Baik, itu ada pertanyaan, Nana? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Hendra, Pak. Hendra, ya Hendra. Gimana Hendra? Berarti kalau kita menggunakan pola bilangan, kita nggak menghitung manual pakai jari atau pakai alat bantu, Pak ya? Tinggal masukkan ke rumus N-nya berapa ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang kan mau praktis semua. Jadi kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus berlama-lama menyulitkan diri begitu? Bisa saja. Nanti misalnya kalau ada soal, tergantung permintaan soalnya. Kalau misalnya nanti kalian diminta untuk menentukan suku Kn dari pola bilangan persegi dengan menghitung manual, ya silahkan menghitung manual. Tapi nanti kalau misalnya diminta dengan menggunakan rumus, ya silahkan dengan menggunakan rumus. Itu Hendra. Ada lagi yang lain?
Atau sudah jelas semua? Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah, berarti sebelum kita akhiri kita bisa menyimpulkan apa saja yang kita dapat pada pertemuan ini. Jadi yang pertama, silahkan mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita dapat pada siang hari ini. Titi mungkin bisa menyimpulkan pertama bahwa memahami macam-macam bilangan, Pak. ya, betul sekali. Jadi memahami macam-macam pola bilangan. Jadi pola bilangan itu ada berapa tadi yang kita Yang pertama pola bilangan ada pola segitiga. bilangan kecil, ya, pola bilangan genap, segitiga, terus apa lagi? Fibonacci tadi ya, Pak. Fibonacci selanjutnya, Pi. Ya, jadi tadi belum kita masuk ke Fibonacci. Saya, yang Pak. tadi, ya, Lupa, Pak Guru. Pascal. juga ya. Baik, ada lagi yang lain? Persegi. Pola bilangan Persegi, ya. Oke, itu. Segitiga. Segitiga. Betul. Itu ya, itu jenis-jenis pola bilangan yang kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, kemudian selain jenis-jenis bilangan itu, kita juga memahami bahwa pola bilangan itu seperti apa. Ya, apa itu pola bilangan? Sudah tadi. Ya? Sudah paham? Insya Allah sudah, Pak. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Oke, kalau sudah paham semua, ini untuk pembelajaran kita hari ini bisa kita akhiri. Jadi sebelum Bapak akhiri, anak-anak sekalian, Pak Guru minta untuk menyelesaikan tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan melalui link yang sudah dibagikan oleh Pak Guru melalui grup. Sudah kan Bapak bagikan linknya? Sudah. Ya, Ya, jadi sudah, itu kalian kerjakan di Google Form. Jadi batas pengumpulannya nanti malam sampai jam 24.00. Ya. Silakan ya, nanti habis setelah pulang sekolah bisa langsung dikerjakan atau bisa istirahat dulu. Intinya nanti sebelum jam 24.00 semua harus sudah dikerjakan. Baik, itu. Sekali lagi, Pak Guru tanya, ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Sudah, Pak. Sudah, Nanti Pak. kalau Sudah ada yang jelas, kurang Pak. jelas langsung lewat WA ya, Pak. Ya, oke. Waktu mengerjakan Kalau soal. misalnya ada masalah silakan Pak Guru tunggu di grup, grup. Baik, itu saja yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.